Baik, kembali lagi dalam channel Sahla Production, Sahla Sinau dalam program spesial Ramadan 1442 Hijriah. Bersama dengan saya Imam Rayetno. Pada kesempatan kali ini kami kehadiran tamu spesial, seorang dai dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon bisa dilepas Ustadz maskernya. Assalamualaikum Ustadz Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik dan tetap semangat akan menyambut Ramadan dengan persiapan yang perlu disiapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya begitu. Ustadz, di dalam momentum Ramadan kali ini umat muslim akan melaksanakan rangkaian ibadah sama seperti tahun lalu di tengah pandemi begitu. Sebagai umat muslim, apa langkah kita dan sikap kita bagaimana dengan menghadapi pandemi seperti ini yang belum juga berakhir begitu Ustadz? Ya. Jadi yang pertama, pandemi ini masih terjadi dan kita bersama-sama harus sepakat dan makin yakin bahwa ini adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Tetapi kita jangan melenakan diri bahwa Ramadan, bulan yang penuh berkah, sudah hadir. Maka kata kuncinya adalah pesan Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirad. Siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, haram jasadnya masuk neraka. Jadi walaupun pandemi, ya tetap harus bahagia. Kita akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Ya, mari kita ibadah ditingkatkan. Baik. Berarti sebagai umat muslim, kondisi pandemi yang belum juga berakhir, tetap kita harus menyambut dengan bahagia, begitu ya? Betul. Bahagia dalam konteks yang seperti apa ini Ustadz? Mohon maaf, kan ada bahagia lahir dan batin yang perlu dipersiapkan sebagai umat muslim. Kebahagiaan untuk menyambut dalam hal apa begitu? Ya, tentu makna bahagia ini luas sekali. Baik. Dalam hal Ramadan ini, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan lahiriah batiniah. Artinya apa? Tadi kebahagiaan menyambut datangnya Ramadan dibuktikan dengan cara apa? Pertama, dia sudah menyiapkan diri untuk menjalankan puasa. Artinya dia akan memanage waktu yang biasanya di luar puasa itu makan di pagi hari, sekarang lebih pagi gitu. Artinya memanage diri. Nah, kebahagiaan itu bisa dilihat dari pertama, dia akan menyambut ini dengan penuh keceriaan, bukan kesulitan atau kesuraman, tapi di tengah pandemi ini tetap ceria dan ibadahnya meningkat. Ada amalan-amalan yang dia sebelumnya di luar Ramadan tidak jalankan, di Ramadan dilaksanakan, kayak membaca Al-Quran, sedekah, dan itu menjadi poin yang bisa dilihat dari indikator bahwa orang itu bahagia, ibadahnya meningkat. Baik. Berarti sebagai umat muslim juga apapun, baik segi lahir batin, kita harus tetap menyambut Ramadan ini dengan penuh keceriaan, begitu nggih Ustaz? Nggih. Baik. Oke. Sebagai umat muslim sendiri Ustaz, tips dan trik apa begitu? Tentunya kita harus memaksimalkan ibadah kita begitu ya di bulan suci Ramadan ini. Tips yang perlu disampaikan kepada masyarakat muslim khususnya di bulan suci Ramadan ini, apa yang bisa di-share begitu Ustaz? Ya, baik. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya Ramadan dibagi ke dalam 3 fase. Maka trik dan tipsnya apa? Kita harus tahu dulu bahwa 3 fase ini apa saja. 10 hari pertama adalah rahmat. Bahwa Allah menurunkan rahmatnya kepada siapapun, semua muslim yang menjalankan ibadah di saat itu, Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya. Maka kalau kita ingin menjemput rahmat, tentu jangan leha-leha, jangan santai-santai, tapi dikuatkan ibadahnya. Yang kedua, 10 hari kedua adalah maghfirah. Tuh, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah di 10 hari kedua, tentu ya ibadahnya dinaikkan lagi. Kalau baca Qur'annya tadi di 10 hari pertama cuma 1 juz, 10 hari kedua naik lagi 2 juz misalnya. 10 hari yang ketiga atau terakhir, nah ini adalah pertarungan kita, puasa kita lebih baik dari Ramadan tahun ini sebelumnya atau makin buruk. Maka 10 hari terakhir ini adalah izkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Jadi persiapannya apa ya? Kita kenali dulu 3 fase ini yang tentu jangan sampai kita lewatkan
sehingga ibadah kita tidak menjadi ibadah yang hanya menahan lapar dan dahaga. Baik Ustadz, jadi sebagai seorang muslim jangan sampai melewatkan Ramadan ini hanya dengan sia-sia begitu ya. Baik, meskipun di tengah pandemi seperti ini, totalitas ibadah kita, ibadah sunnah, ibadah wajib harus tetap dimaksimalkan begitu ya. Harus dimaksimalkan dan tentu niatnya adalah ingin lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik. Meskipun tahun sebelumnya itu masih pandemi juga, awal pandemi, tahun ini di pandemi lagi, ya kita harus tetap meningkat ibadahnya. Maka indikator keimanan yang akan kita dapatkan di Ramadan ini harus diisi dengan cara apa? Cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah sekarang sudah bisa di masjid, bisa di musola dengan menerapkan protokol kesehatan. Pasti itu akan menjamin kita ibadah khusyuk dan pahala yang kita inginkan bisa kita raih dengan semaksimal mungkin. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Cukup menarik hal yang disampaikan pada kesempatan kali ini di sesi Sahla Sinau spesial Ramadan 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat, semangat beribadah, memotivasi para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan lancar dan maksimal begitu. Baik, demikian Sahla Sinau bersama dengan Ustadz Jamiluddin pada kesempatan kali ini pada channel kami Sahla Production. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami Sahla Production. Sampai jumpa pada episode Sahla Sinau berikutnya.